Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sultanul Awliya fi hadha zaman, hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus al-Maslul wa tasallallahu sikahu tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka wa aqini ma'aka abada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa may yukadzibu fa'ahu biddin alaysa Allahu bil ahkamil hakimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akthara dzikrallah faqad barina minan nifaq. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan guru kita bersama, orang yang begitu sangat memuliakan kita, melaksanakan ketetapan Allah bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang sempurna, yang terbaik, maka dengan segala apa yang beliau miliki seluruhnya diberikan kepada kita semua, sehingga kita dituntut menjadi orang yang mulia, orang yang selalu mendapatkan kemuliaan, keagungan bersama mulianya dan agungnya kalimat la ilaha illallah. Kita diajarkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Ini hanya diajarkan oleh guru kita. Ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan, kalau kata para sahabat mengatakan begini, itu firman Allah melalui sabda Syekh Mursid. Jadi begitu juga itu adalah sebagai firman Allah yang menjadi sabda dari lisannya Syekh Mursid. Itu adalah kata-kata atau ungkapan kalimat yang terucap dan banyak sekali yang terucap, yang setiap ikhwan nanti akan menjadi damai dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan. Lalu ada lagi yang tertulis. Di surat itu ada yang tertulis, ada yang tersurat, tersirat dan tersurat. Ada yang berbentuk lisan, ada yang tulisan. Apa? Tulisan. Lisan dan tulisan. Lisan adalah taujiah atau kata-kata yang sering diucapkan oleh para sahabat, seperti yang saat ini paling sering. Demi Allah ya Allah, masya Allah. Rasanya menghentak kalau saya mendengar, masya Allah. Segitu dalamnya, ingin meyakinkan kepada umat di akhir zaman ini bahwa begitu tugas beliau untuk harus orang itu mendapatkan talqin kalimat la ilaha illallah. Maka sahabat beliau dalam banget, sangat terasa mengucapkan demi Allah. Sering mendengar? Apa? Demi Allah. Masya Allah. Itulah guru kita. Lalu yang tertulis, tulisan dimuatlah dalam kitab yang paling masyhur bagi kalangan kita, bahkan di tahun 2014 insya Allah sudah menjadi rujukannya NU
di PBNU untuk pertama kali dikaji di Masjid Istiqlal. Sabda apa? Dan ternyata tanpa sepengetahuan beliau, kitab Fadhailus Shuhur ini menjadi rujukan utama di kajian Fadhailus Shuhur itu di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah. Jadi orang PBNU itu mengerti bahwa Abdul Ghaus itu memang bukan orang sembarangan. Bahkan bisa dikatakan ulama di dunia ini baru beliaulah yang menuliskan fadilah-fadilah setiap huruf setiap bulan di dalam satu tahun di Hijriah. Syawal nanti ada maknanya, Haram nanti ada maknanya, Ramadan nanti ada maknanya, setiap hurufnya ada maknanya, dan dengan dasarnya adalah referensinya Al-Quran dan hadis dan juga kaul ulama. Maka bagi ikhwan itu harus setidaknya diharuskan memiliki kitabnya. Ketika nanti ada orang bertanya tentang amalan kita tidak rujuk. Kalau yang mampu, yang tahu dengan ilmu nahwunya, ya yang mundur. Yang tidak sudah disediakan yang terjemah. Kalau tidak, wajib kiranya di setiap nakib harus disampaikan apa? Fadhailus hikmah tabaruk Fadhailus harus disampaikan. Walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf. Jadi setiap kita hadir di tempat manakib, ya nanti tergantung limpahan Fadhilul Barokah, limpahan barokah kita. Siapa yang akan menyampaikan hikmah tabaruk ini dan huruf apa yang akan disampaikan dan seperti apa yang harus kita dengarkan dan diterima, itu adalah kalimat yang tertulis dan ditulis oleh siapa? Syekhul Mursyid. Lalu mohon izin pada para pemirsa, para kiai, para ajengan, masya Allah, para wakil taklim Kubah yang begitu mulia, beliau senior saya di deretan ini, yang junior di bawah saya mungkin jadi seri umurnya maksudnya. Kalau ilmunya masya Allah, tafahum melaut sampai masya Allah luar biasa beliau, ganteng, muda, pintar, cerdas, ya, mantunya kiai, bapaknya kiai, dalam ada plus. Kita ini adalah kekayaan aset TGN. Alhamdulillah. Sehat selalu, semua wakil taklim sehat selalu, dan selalu sehat, lahir dan batinnya untuk berkhidmat demi syiarnya kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya tadi sudah menolak karena saya itu malu kalau bicara di hadapan para senior, apalagi membahas tentang kalamnya apa. Yang tadi kalau itu ucapan ada yang terucap, ada yang tertulis, atau lisan atau tulisan gitu, ingat-ingat ada lisan dan tulisan. Ya setidaknya udah semester 3 masa nggak ngerti ya. Ini semua itu adalah limpahan dari itu. Saya juga nggak pernah menyangka bisa nyalek dan gagal ya kan? Ya alhamdulillah. Dan juga ada izin, ada waktu, kesempatan untuk melihat. Ini masya Allah. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin yang mungkin juga tidak dijangkau oleh semua orang. Umur saya kalau punya gelar sarjana esos umpamanya, buat apa? Tapi karena memang niatnya adalah bentuknya khidmat, guru memanggil 1000 siswa, dulu mahal, sekarang siswa makanya ingat. Dan pindah ke motor, namanya ya. Makanya pindah ke motor ya Pak. Boleh untuk berjamaah boleh, tapi mahasiswa tidak boleh sampai keluar Madura. Ini diminta tolong dengan sangat sampai dengan sangat untuk para guru besar, para rektor, para ulama untuk menghilangkan kata maha dalam siswa. Ini begitu sangat serius guru kita. Karena apa? Tidak boleh ada tandingan Allah.
Yang maha itu hanya Allah. Maha Esa, Maha Tunggal, Maha segalanya. Hanya Allah. Kalau siswa kan maka siswa universitas itu hanya bocah yang baru tahu kata saya. Sebenarnya bocah masih anak-anak. Tahu apa? Disebut mah memang tidak tidak. Para pecinta kesucian jiwa yang dirahmati Allah, terima kasih Pak Asari atas waktunya yang harus melatih mental walaupun sedikit deg-degan, karena saya pasti merasakan setiap di tempat madrasah di mana itu pasti saya yakin tambah Tuhan ada hadir bersama kita. Karena saya sudah selalu besar tunjukkan sopan santun di sekitar kami itu ada apa. Kalau tidak pasti apa itu menatap melihat apa penting apa, baca WA, kamu Facebookan, kamu segala macam, abah tahu. Tapi karena ada kajian Rahmaniyahnya abah, maka silakan saja. Yang penting jangan terlalu, jangan kelewatan. Jadi kata Masul buka HP aja. Maka sampai ada kalam abah begini, kalau khotam itu mulai Hadratin Nabi harus lep itu maksudnya bukan diem aja suruh khotaman mulutnya tamat keluar suara matanya bukan suruh menembak lah ya khotaman siapa harus ngerti, masa harus dijelasin sama semester 3. Di bulan ini kalau disebut Jumat Saniyah, hurufnya itu 11, huruf yang pertama jim. Jim di sini menurut Abah itu ja'a kalau ahli bahasa nama disebutnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah masa yang lama. Sudah. Ja'a artinya telah datang. Ja'a di sini dalam ayat Al-Quran oleh Abah yang pertama itu diambil dari surah Yunus yang intinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu. Setiap umat itu ada batas. Ajal itu artinya batas. Orang umum mengatakan ajal itu batas yang disebut adalah kematian. Dengan mengaji huruf jim jalan ini, insya Allah Anda semua nanti akan merasa sangat bersyukur dan sangat senangnya, sangat hormatnya, sangat terima kasihnya kepada Allah. Kenapa? Manusia itu kan kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan satu namanya kematian. Hukumnya pasti, mati itu pasti, bicaranya pasti. Tetapi dalam agama kita sesuatu yang pasti tapi masih rahasia itu bagaimana? Kalau dikaji oleh orang kuliah ini nggak tetap bukan ilmiah, masa pasti rahasia. Rahasia yang mati itu ada 3. Satu sebabnya, sebab apa dia mati? Pasti, tapi dirahasiakan. Ini mati. Yang disebut dalam ayat ini, inna likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang dimaksud oleh Allah di sini adalah setiap orang akan didatangi namanya kematian. Kita pasti mati. Mati tadi sudah pasti, tapi tetap dirahasiakan oleh Allah. 3 rahasia yang paling utama. Satu, sebab apa orang ini mati? Ada sebab jantung di kamar mandi. Ada sebab lagi belakang istrinya mati di atas pusat. Ada. Kalau kata orang Jawa, mati itu ada 1000 jalan. Apa? 1000 jalan itu 1000 jalan. Ada 1000 sebab kematian. Saking banyaknya disebut ribuan. Saking rahasianya sebab apa
Itu makanya makan biar tidak mati. Makanya di manakib dulu habis manakib makan, sebelum manakib makan biar tidak mati. Karena kalau sudah mati tidak akan makan. Sebab yang kedua, kematian itu adalah satu sebabnya, apa sebabnya? Kedua, di mana matinya? Ada orang yang sudah ditentukan matinya di Cina. Dia walaupun seumur hidup Anda tinggal di situ, tapi memang takdir matinya di situ, di Cina, maka orang di situ ini diberangkatkan ke Cina. Sangat mungkin karena tempatnya juga rahasia. Terus waktu kapan bisa umur 60? Kalau udah 59, 11 bulan sebulan lagi. Oh, jangan situ. Semoga Pak Enos sepanjang umur ya. Ini ada yang menarik cerita. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan Nabi yang terkenal satu kaya, kemudian sakti, bisa ngobrol dengan angin, bisa ngobrol dengan malaikat, bisa ngobrol dengan binatang dan seterusnya. Satu hari dia sekilas melihat ada malaikat pencabut nyawa. Siapa itu? Israel. Tapi bagi kita, makanya saya bilang nanti kita ini bersyukur dan terima kasih apa-apa itu luar biasa karena kita nanti kita tidak ketemu Israel. Israel kan? Kita tidak sabda guru firman Allah. Bagi orang yang takdir tidak akan ketemu Israel. Tidak ketemu Israel. Maka kalau siapa pengen ketemu Israel. Suatu hari Nabi Sulaiman sedang duduk di sebelah sekilas terlihat kelihatan. Tapi dia tahu namanya Nabi itu pencabut nyawa. Mukanya ditandai nama Nabi Sulaiman. Tanya, hei, ngapain? Saya mau nyabut nyawa orang di sebelahmu. Tapi perintah Allah harus di Cina. Tapi dia masih di sini. Oh sebentar, dia tadi minta ditiup supaya sampai di Cina. Ternyata Nabi Sulaiman itu bisa mengarahkan angin, bisa mengarahkan jin, mengarahkan apa saja. Karena kalau dukun Jawa sebenarnya bahasanya itu Sulaiman dan siapa tadi? Perkembangan Nabi ingkang nabeni rajani Kajeng Boyolali. Tahu tak? Berhormat kepada Nabi yang merajai Kajeng Boyolali. Kajeng itu kayu, lalu toyo itu air, dan latu itu api. Jadi menghormat juga. Jadi termasuk tawasul itu sama orang Jawa kuno itu sudah. Bukan yang sekarang diharapkan. Makanya walaupun baru target sebulan sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa tawar, keren ini namanya. Bisa bahasa Arab 2 jam tidak berhenti. Apa dari mulai azan, doa azan, sholat, pertama, zikir, terus apa? Bani Hasyim bahasa Arab. Wah, sampai 2 jam bahasa Arab terus keren kan? Benar ternyata si orang yang di sebelahnya Nabi Sulaiman ini harus dicabutnya di negeri Cina. Ditiuplah oleh Sulaiman, dibawa ke Cina. Sampai di Cina baru dicabut. Maka mati itu tadi ditentukan tempatnya dirahasiakan, ditentukan waktunya dirahasiakan, ditentukan sebabnya juga dirahasiakan. Ida ja'a ajaluhum, apabila sudah datang untuk umat ini ajalnya, fala yastakhiruna sa'atan, maka umat ini tidak akan bisa memundurkan. Mundur itu bahasa Indonesia apa ya? Menunda. Tidak bisa menunda atau percepat sesaat bermaka itu berarti tetap menjadi ketetapan kepastiannya rahasianya Allah. Tetapi bagi kita, alhamdulillahilladzi orang yang sudah takdir tidak akan pernah mati kecuali mati sekali waktu masih dalam kandungan. Itu pertama setelah mbak. Dan hidup berikutnya di dunia terus hidup kekal selamanya
Maka kita harus bersyukur. Kita wajib senang. Kita bahagia punya guru yang membela kita sehingga menghalang-halangi tidak akan bertemunya malaikat Bagaimana sih? Kenapa kita harus bersyukur? Karena apa? Diterangkan bahwa satu waktu Nabi Allah Ibrahim ingin tahu bagaimana dahsyatnya kalau dicabut nyawanya, diterangkan bahwa seperti dibakar api dan disayat 1000 pedang. Sakitnya orang dicabut. Tapi bagi orang yang sulit, sakitnya sedikit. Tapi bagi orang yang beriman, orang mukmin yang disebut mukmin kalau menurut firman Allah sabda Guru Agung adalah orang yang sudah ditalkin, itu baru namanya mukmin. Kalau belum ditalkin, terserah orang mau terima atau tidak, orang mau protes atau tidak, orang mau urusannya. Kita mendengarkan sabda Guru sebagaimana guru kita, bukan tidak mendengar kata orang, tapi tidak didengarkan kecuali kata-kata dari abahan. Begitu juga itu diucapkan oleh guru kita, artinya mengajarkan dengarkan orang, tapi jangan mendengar. Kecuali mendengar kata guru abah saja, makanya tidak tahu apa-apa, tidak tahu, tidak punya, hanya tahu, hanya punya abah saja. Nah, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Di sini yang dimaksud namanya orang itu adalah harus berserah diri kepada Allah setiap waktu dan setiap saat. Caranya ditanam kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang sudah menjadi wajib, ini kata saya, bukan kata apa, wajib berterima kasih kepada Guru. Dan juga yang bukan dalam doa, siapa orang yang kamu melihat kamu dari Jumat, Allah jadikan wali. Makanya usahakan setiap waktu saya punya rencana sholat Jumat bersama. Jangan kerja terus kayak enggak. Jumatan di Guru belum pernah. Tampang pelintas, ongkos 60.000 aja nggak nyampe. Rumah truk. Yang penting sekali pukul hidup sebagai iman Jumatan di sana. Sudah pernah belum? Alhamdulillah belum. Niatkan ya. Karena apa? Siap setiap melihat beliau di hari Jumat, Allah jadikan jadi wali terhormat. Di sana hari Jumat melihat apa? Ya itu begitu. Allah tetapkan menjadi wali. Kalau di sana pasti dari protes oleh. Kalau bersama Bapak di sana sudah diprotes oleh NU, dibilang kufur, dibilang mustahil, makanya laksanakan. Dan setiap kamu dilihat dia tanah jadi emas. Jadi Mas Kamal, Mas Arwelo, dilihat guru jadi mas, melihat guru jadi wali. Semoga Allah berkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.